Saya termasuk salah satu orang yang sangat beruntung yang menemukan passion saya di bidang pastry sejak umur 19. Jadi pada saat itu saya memiliki kelas pastry ketika saya mengambil jurusan hospitality management. Dan ketika di dalam kelas pastry itu saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah cinta yang dalam terhadap pastry yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya. Sehingga itu membuat keputusan saya pada saat itu saya untuk berhenti kuliah dan melanjutkan untuk mengambil sertifikasi di Australia berupa sertifikasi patisserie. Jadi ketika itu tahun 2011 saya lulus dan saya langsung balik ke Indonesia. Saya tahu apa yang saya mau lakukan, saya tahu apa yang mau saya capai di usia tersebut. Dan 9 tahun saya berada di Indonesia. Saya awalnya dari membuka pastry shop, membuka beberapa cafe dan beberapa brand lainnya. Saya melakukan itu semua dengan passion. Jadi apakah saya dapat melakukan itu semua tanpa passion? Jawabannya sebenarnya bisa, tetapi harus dikolaborasikan dengan compassion. Nah, dari awal saya mulai merintis usaha saya. Saya adalah seorang leader yang ini saya harus membuka cabang satu Medan. Pada saat itu goal saya satu Medan. Saya harus membuka cabang di sini. The more the better. Jadi seperti ada kesan bahwa it's very cool to have more stores, kayak seperti ada pencapaian tersendiri. Jadi ketika saat itu saya setiap hari bangun, saya mau mencapai goal itu. Membuka store sebanyak mungkin. Apapun yang harus saya capai untuk mendapatkan store tersebut, saya capai. Saya push. Saya menjadi arogan, saya menjadi seorang leader yang tidak mengerti apa sebenarnya kebutuhan masyarakat. Karena pada saat itu saya sangat idealis. Idealisme saya seperti ini. Ide French pastry saya itu kuenya seperti ini, pricingnya segini, dan tidak melihat pasar, tidak mempelajari semuanya. Itu yang membuat saya gagal dalam beberapa toko yang pernah saya buka. Saya pernah membuka 6-7 toko dan berbagai jenis brand. Sekarang tinggal 2. Tapi itu yang membuat saya mempelajari sesuatu yang sangat berharga, yaitu compassion. Nah, sebelum kita masuk ke compassion, saya mau membahas sedikit soal passion. Nah, gairah atau passion yang saya miliki sebenarnya sangat ideal sekali di Medan. Dari yang saya dididik untuk memiliki goal oriented. Apa yang kamu mau capai itu harus kamu capai. Tetapi ada kekosongan di dalam hati. Kenapa passion saya itu fulfilled tapi tetap kosong gitu. Nah, setiap pagi saya bangun dengan gairah, tapi pada akhirnya kosong. Nah, dari kegagalan-kegagalan yang saya pelajari itu, saya mendapatkan suatu pelajaran berharga, yaitu business with compassion. Selain passion, compassion atau kasih, yang saya sebut dengan kasih, itu berperan sangat penting di bisnis saya hingga hari ini. Compassion juga bukan terlihat lemah ya. Banyak orang mengartikan compassion itu adalah menunjukkan vulnerability atau dapat dimiskomunikasikan sebagai lemah. Tetapi sebenarnya ada sisi lain dari compassion yang dapat membuat bisnis ini dapat berjalan. Nah, di compassion in business itu ada terhadap siapa aja. Itu pertama itu adalah karyawan secara internal. Lalu yang kedua ada juga compassion terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah terhadap customer. Nah, saya sekarang berpedoman dengan leading with compassion
Dan saya juga meredefine apa sih sebenarnya sukses untuk saya. Dulu sukses itu adalah membuka toko di mungkin 10 tempat di Medan. Tapi sekarang saya meredefine kembali sukses. Sukses seperti apakah yang saya mau gitu. Bagi saya sekarang sukses adalah sustainability. Apakah brand tersebut dapat jangka panjang nggak sampai ke anak cucu? Dan yang kedua ini adalah discovery saya, yaitu ada 4 P's. Yang pertama adalah planet. Jadi apapun yang saya lakukan itu saya mengutamakan planet dulu. Karena bisnis saya mengutamakan sustainability dan ini harus ke anak cucu. Dan ketika ke anak cucu, kalau misalnya planet ini dirusak, ini kita sia-sia, apa yang kita kerjakan semua itu sia-sia. Yang kedua itu adalah people. Karena planet with bad people, itu tidak akan ada planet yang bagus. Dan people itu saya sangat cultivate di sini. Jadi saya sangat mengedukasi orang bagaimana compassionate can lead to a better planet. Nah, yang ketiga baru masuk ke profit. Jadi dari profit tersebut baru bisa bisnis itu berjalan dengan sustainability. Jika tidak ada profit, maka sustainability juga sia-sia gitu. Tidak akan berjalan bisnis tersebut. Dan yang terakhir adalah purpose. Apa sih tujuan bisnis kamu itu dibuat? Jadi dari planet, people, profit, purpose, saya redefine kembali sukses saya. Dan ketika purpose saya dibuat dan saya berhasil mengimplementasinya, ini akan berakibatkan bisnis yang sangat jangka panjang. Nah, purpose dari Harper & Kordon sendiri adalah to make people feel worthy, berharga. Nah, seseorang itu sangat dapat dikatakan berharga. Salah satunya banyak ya love language, tapi salah satunya itu adalah receiving gift. Nah, salah satu dari receiving gift itu ketika teman-teman sekalian mendapatkan gift yang bagus, enak, packagingnya apik, apalagi kalau harganya boleh dibilang premium, itu akan memberikan suatu kesan tersendiri. Orang itu atau menerima itu merasa dihargai, berharga. Jadi ketika orang merasa berharga, it's very harmonious. It's a good positive feeling yang dipaparkan ketika orang merasa berharga. Nah, ketika business with compassionate itu tadi saya sudah mention bahwa itu terlihat lemah ya, tapi sebenarnya compassionate and professionalism dalam kerja itu sebenarnya dalam bisnis itu bisa sejalan, itu berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Nah, banyak juga yang bertanya how to be compassionate. Cara menebarkan kasih itu gimana sih? Itu semua dimulai dari saya sendiri, dari teman-teman sendiri. Nah, selalu dimulai dari saya. Itu banyak yang nanya, dari saya itu gimana sih? Itu self-respect dulu. Respect your feeling, respect what is it you right now gitu. Apa yang mendefine Anda teman-teman sekalian sekarang gitu. Self love juga berperan penting. Ketika Anda mencintai diri sendiri, Anda mencintai apa yang berada di sekitar, apa impact yang Anda berikan ke sekitarnya. Nah, ketika ini seperti ripple effect ya. Jadi ketika dimulai dari Anda teman-teman sendiri, itu akan berakibatkan ke tim. Dari tim akan berakibatkan dengan bisnis. Nah, ketika mulai dari diri Anda sendiri, ini ripple effect-nya bakalan efek ke tim yang sangat harmonious. Ini akan berakibatkan ke bisnis dan society dan ujung-ujungnya itu planet. Jadi it starts actually from yourself. Dan terkoneksilah dengan tim Anda sendiri. Terkoneksinya dengan mendengarkan, listen, not hear. Dengarkanlah apa perkataan mereka. Dengarkanlah apa perkataan customer, apa perkataan bumi ini, apa yang bumi ini mau. Dan dari Anda sendiri, jika Anda sudah mulai mendengarkan, komunikasikanlah. Lalu respon, jangan bereaktif. Respon terhadap apa permintaan, apa yang menjadi hambatan. Jangan menjadikan sesuatu itu sebagai
stres. Jadikanlah itu sebagai sebuah challenge yang dapat membuat Anda sendiri itu grow. Dan salah satu bagaimana menunjukkan compassionate adalah juga dengan motivasi. Nah, dengan motivasi tim, dari motivasi mengajak tim dan mengajak customer untuk berkontribusi ke planet, ke bisnis Anda, ke sekitar, itu juga dapat menunjukkan apa yang disebut compassionate. Nah, setelah itu dilakukan setiap hari, itu otomatis juga menjadi company culture. Alangkah indahnya jika suatu company itu dapat memiliki culture compassionate, love, respect, joy yang dapat disebarkan. Bagaimana jika dibayangkan itu berefek pada lingkungan dan bumi ini. Nah, hasil-hasil yang didapatkan jika karyawan atau masyarakat mempraktis compassionate, itu salah satunya adalah sense of belonging. Karyawan, kalau dari perusahaan saya, kita memiliki turnover rate yang sangat-sangat rendah karena mereka mempunyai sense belonging to the company. Once you have the sense of belonging, itu karyawan merasa hangat di dalam, aman, nyaman, dan kesehatan mental mereka juga didengarkan gitu. Mereka juga merasa disupport, tidak hanya kita memberikan stres, karena stres itu mengakibatkan stres gitu, tekanan. Ketika kita memberikan support, kita memberikan kasih, compassionate, itu juga kepercayaan karyawan atau dari customer juga itu akan meningkat, kepercayaan masyarakat juga meningkat, dan akhirnya itu juga ketika kepercayaan karyawan betah, customer percaya, bottom line atau profit itu pasti akan otomatis dengan sendirinya itu ikut. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk berbisnislah atau leading with passion and compassion. Nah, dua ini adalah seperti yang saya bilang, itu adalah berbanding lurus ya. Jadi passion dan compassion itu dapat sejalan. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, bisnis seperti apa yang mau diciptakan? Apakah ini mau sampai ke anak cucu, atau bisnisnya hanya untung sesaat dan hilang, atau bisnis ini mau 300 tahun? Dengan adanya compassion dan passion, bisnis Anda dapat menjadi lebih harmonis, sustainable untuk planet, people, profit, and purpose. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk business with passion and compassion. Leadinglah, jadilah seorang leader yang lead dari hati, penuh cinta, penuh kasih, compassion untuk masyarakat, untuk customer, untuk karyawan, dan terpenting untuk bumi ini. Karena dengan leading with passion and compassion ini akan menciptakan suatu bisnis yang harmonious dan sustainable. Dan ketika Anda membuat bisnis with passion and compassion, bisnis tersebut otomatis akan menjadi harmonis dan sustainable di jangka panjang. Dan ketika itu terjadi, bottom line atau profit itu akan otomatis ngikut. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, bisnis seperti apa sih yang mau diciptakan untuk planet, people, profit, dan purpose? Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di talk berikutnya.